Baik, perkenalan saya, Kadek Fajar Pramarta Sudana, dengan NLP 5125-231-185. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagian saya pada bagian tugas mingguan 3. Nah, untuk tugas mingguan 3 itu ada 2 soal, dan untuk soal pertama itu adalah kita diminta untuk mencari minimum weight optimal tour yang kita dapatkan bisa menggunakan algoritma Fleury dari graf di sini. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan juga permasalahan gimana sih. Nah, permasalahan ini bertujuan untuk mendapatkan solusi agar semua edge dapat dilalui semua sekali. Nah, pada permasalahan ini juga kita bisa menggunakan algoritma Fleury, yang dimana algoritma Fleury itu adalah algoritma yang dapat menentukan Eulerian Trail atau Eulerian Tour. Eulerian Trail adalah walk yang melalui semua edge sekali, sedangkan Eulerian Tour adalah walk yang melalui semua edge sekali dan berakhir pada vertex yang sama. Misalnya kalau kita start di Y, kita pergi ke semua edge sekali dan kita balik lagi ke Y tanpa memvisit edge sebanyak 2 kali. Nah, selain itu juga kita ada beberapa kriteria dulu sebelum kita jalanin algoritma Fleury. Yang pertama itu algoritma Fleury itu bisa dijalan kalau graf itu memiliki derajat vertex yang gelap semua atau hanya terdapat 2 vertex yang berderajat ganjil. Jadi kriterianya itu adalah yang berderajat ganjil itu boleh 0 atau 2, tapi tidak 1 juga, tidak 3, tidak 4, pokoknya cuma 0 sama 2 saja. Nah, setelah kita cek itu, kalau misalnya semua derajat vertex genap, maka grafnya ini memiliki Eulerian circuit. Eulerian circuit atau Eulerian tour itu ya seperti dibilang tadi, itu adalah dia itu visit semua edge sekali dan balik ke vertex yang semula. Nah, kalau misalnya dia genap, berarti dia memiliki Eulerian circuit itu. Nah, dan perjalanan juga bisa dimulai dari semua vertex, jadi kita bebas pilih vertex yang mana aja. Nah, kalau misalnya terdapat 2 vertex yang ganjil, berarti graf tersebut dia itu adalah Eulerian Trail. Eulerian Trail itu adalah Eulerian yang dia itu walk semua edge, tetapi dia itu nggak balik lagi ke awal vertexnya. Selain itu juga perjalanannya cuma boleh dilakukan di antara 2 vertexnya. Misalnya di sini ada U dan V, itu dia ganjil keduanya karena dia memiliki 3 vertex. Jadi kita bisa jalanin algoritmanya itu startnya itu dari U atau V. Nah, selain itu juga ada terminologi lain yang dimana ada yang namanya itu adalah cut edge atau bridge. Nah, bridge itu adalah sebuah edge yang jika dihilangkan akan memutus koneksi graf dan graf akan terbagi menjadi 2. Selain itu juga kita untuk jalanin algoritmanya, pertama cek apakah graf itu Eulerian atau enggak. Kalau misalnya dia Eulerian, berarti kita mulai dari vertex sesuai kriteria. Sesuai kriteria itu maksudnya kalau misalnya dia ganjil 2, kita mulai di salah satu. Kalau misalnya genap semua, ya kita mulai di bebas, dimana aja. Nah, traverse grafnya dengan mengikuti edge satu persatu, dan selalu pilih yang bukan merupakan bridge. Tapi kalau misalnya ada sebuah kondisi di mana tidak ada sebuah bridge, maka kita bisa melakukan traverse di dalam bridge tersebut. Karena tidak ada edge sisa yang bukan bridge. Jika edge sudah di traverse, maka hilangkan edge paragrafnya. Jadi kita putus edge-nya agar kita nggak pergi ke edge-nya itu lagi. Nah, ulang hingga semua edge sudah di traverse. Nah, jadi jawaban kami itu, kami juga melakukan coding. Jadi dalam coding ini ada seperti ini. Tapi mungkin untuk penjelasannya mungkin lihat lewat PDF aja. Tapi kalau misalnya kita coba jalanin, nah di sini mungkin agak lama karena dia compile pertama. Nah, jadi kan 13 ms. Nah, jadi di sini itu kita buat graph dulu, lalu kita input vertexnya, dan kita tuh mulai dari apa ya? Jadi dia kan start Fleury ini. Nah, dia tuh cek apakah dia tuh Eulerian atau enggak. Nah, kalau misalnya di dalam kondisi kita, dia tuh bakal Eulerian, tapi dia tuh bakal ganjil 2. Jadi dia yang yang di vertex yang bisa kita jadikan start itu cuma vertex yang dia tuh yang dia tuh memiliki edge sebanyak ganjil lah. Nah, jadi ya seperti itu.
Misalnya di sini, kalau misalnya odd edge itu 0. Nah, kalau misalnya odd edge size itu adalah bukan sama 2, kalau dia itu bukan sama 0, jadi bukan 0, misalnya dia 1 atau 2. Kalau misalnya dia itu bukan 2, berarti kita nggak bisa jalin algoritmanya. Nah, kalau misalnya dia 2, kita harus cek semua di odd edge-nya. Kalau misalnya dia bukan 2, kita start, di sini tambahkan odd edge-nya. Nah, jadi di start posisinya kita pushback semua odd edge yang sudah kita temui tadi. Jadi di dalam odd edge ini kita loop ke semua vertex-nya, kita cek juga kalau misalnya dia tuh memiliki edge yang 0, berarti kita return false. Kalau misalnya edge-nya itu ganjil, misalnya kan kita cek count itu bukan modulus 2, dia itu 0. Berarti kan sisanya mungkin 1, berarti ganjil lah. Misalnya 3 modulus 2, itu 1. Bakal dia tambahkan edge tersebut ke dalam vertex tersebut ke dalam vektor odd edge ini. Nah, jadi kalau misalnya dia ganjil, dia bakal nge-outputin vertex yang di-outputin di sini. Nah, kalau misalnya dia tuh genap, berarti ya kita langsung aja tambahin semuanya. Dan ini juga is bridge, kita ceknya pakai DFS, NemoFS juga. Nah, jadi di sini priori kita cek is Illyrian. Jadi kita dapetin vertexnya dari di sini, dari yang pertama lah. Nah, mungkin saya jelasin pakai PDF aja. Ya, jadi seperti yang itu. Pertama kita cek apa graf Illyrian. Kita sudah cek di sini. Bisa dilihat graf itu memiliki dua vertex yang ganjil. Jadi yang ganjil juga U dan V. Nah, makanya graf itu adalah Illyrian yang memiliki Illyrian trail. Jadi bukan tour ya. Sekarang kita akan mulai dari sebuah vertex. Karena grafnya itu memiliki dua vertex yang ganjil, jadi kita mulai dari salah satu vertexnya. Nah, kali ini kita akan memilih vertex U, karena vertex U itu adalah yang indeks yang paling pertama ditemui yang dia itu memiliki edge ganjil. Nah, sebenarnya boleh dari V juga, tapi ya kita pilih U ya biar dari atas. Nah, sekarang kita bisa memulai algoritmanya. Nah, jadi dari U, ini sudah saya buat gambarnya juga. Kita pilih edge bebas dari vertex biru. Nah, kita lihat juga vertex biru ini kan tidak ada bridge sama sekali ya. Jadi kita bisa pilih bebas. Misalnya kita pilih X, Y, W itu nggak masalah. Tapi di dalam sini kita pilih X. Setelah kita pilih X, kita lagi traverse dari X. Nah, bisa kita cek juga lagi ke semua ininya, ke semua edge-nya. Di sini juga kita lihat kan dia tuh nggak ada bridge. Jadi kalau misalnya salah satu edge ini diputus, graf ini masih terkoneksi semua. Jadi ya kita pilih aja salah satu, sini juga. Nah, dari Y kita juga pilih salah satu, yaitu ke U. Nah, dari U ini sudah mulai ada sebuah bridge. Nah, bisa kita lihat tadi kan ini kita pergi U ya. Tapi kalau misalnya kita mau ke traverse ke vertex yang lain, itu tuh cuma ada yang edge yang ini. Tetapi juga kita bisa lihat sini kan edge ini adalah sebuah bridge. Kenapa sebuah bridge? Karena misalnya kalau kita putusin, dia itu grafnya itu akan terbagi menjadi dua. Jadi ada graf X, Y, W, Z, V dan graf U sendiri. Jadi kalau misalnya kita hapus vertex edge itu, grafnya akan terbagi menjadi dua. Nah, tetapi kan karena dalam kondisi ini dia tuh nggak ada path atau edge yang lain. Jadi kita pilih edge yang merupakan bridge itu, nggak apa sih. Nah, bisa itu kita traverse lagi ke W ke Y. Nah, sini juga ada bridge dari Y ke Z. Ini kan kalau misalnya kita putusin edge ini, Y bakal terpisah lagi dari X, Y, W, dan V. Nah, tapi karena nggak ada juga edge yang lain, kita pilih yang itu. Saya itu lagi pilih nggak ada bridge. Nah, ini juga ada bridge lagi, X sama V, Z, W. Lalu kita pergi ke V, lalu kita pergi ke W karena nggak ada bridge. Nah, ini kan ada bridge, tetapi kan semua ini sisanya satu aja. Jadi ya udah kita langsung aja pergi ke Z sama V. Nah, jadi setelah algoritma itu jalan, kita bisa lihat semua edge itu dia tuh di visit cuma sekali aja. Nah, jadi itu sangat optimal ya. Jadi cost-nya pasti yang paling rendah. Nah, jadi total cost yang kita dapat itu berdasarkan dari coding juga kita dapatkan total cost adalah 31.
31 itu kita tambahin, kita dapatkan dari tambah-tambahin aja semua cost edge-nya. Nah, yang kedua itu adalah soal traveling salesman problem. Di dalam soal itu, kita diminta temukan salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan TSP pada graf. Jadi sini ada sebuah graf komplit, yang mana graf itu bisa kita selesaikan dengan TSP. Bukan kita selesaikan. Jadi graf ini graf komplit yang kita diminta untuk melakukan algoritma TSP. Nah, traveling sebelum itu saya juga jelaskan dulu, traveling salesman problem itu adalah suatu masalah di mana kita harus melakukan traversal ke semua vertex sekali dan berakhir pada vertex yang sama saat algoritma dimulai. Misalnya kita ke U, X, V, U, X, V, Z, Y, kan sudah semua vertex itu divisit, kita harus balik lagi ke awal. Nah, selain itu juga problem ini merupakan problem NP-hard, yang artinya itu sampai sekarang algoritma ini masih belum ada penyelesaian yang polynomial time space, yang artinya itu semua algoritma eksak. Nah, eksak itu artinya yang jawabannya itu paling pasti, yang ditemukan itu memiliki time space yang eksponensial. Nah, eksak ini juga artinya bukan heuristik ya, dia itu bukan aproksimasi, dia itu adalah penyelesaian yang pasti, dan juga time space itu semua eksponensial. Nah, problem ini bisa diselesaikan menggunakan beberapa cara. Misalnya ada cara yang pertama itu adalah cara brute force. Cara brute force kita harus visit semuanya, dan setiap kita visit kita buat lagi searching baru. Jadi dia itu bakal time complexity itu bisa sampai ON faktorial. Nah, tetapi ada cara yang lain yang lebih cepat sedikit. Cara yang tercepat hingga saat ini itu adalah algoritma Bellman-Heath-Carp. Ini mana algoritma itu bisa menyelesaikan permasalahan TSP ini dengan kompleksitas O n kuadrat 2n, dengan n itu adalah jumlah vertexnya. Nah, maka dalam kasus ini saya akan menyelesaikannya juga dengan algoritma Bellman-Heath-Carp. Nah, selain itu juga untuk menjalankan algoritma Heath-Carp, kita ada beberapa kriteria seperti biasa. Graf itu harus merupakan complete graph, yang artinya itu semua vertex koneksi ke satu sama lainnya, dan juga weight itu tidak negatif. Seperti biasa juga kalau misalnya kita Dijkstra, weight juga nggak boleh negatif. Nah, dalam masalah ini juga weight-nya nggak boleh negatif. Nah, selain itu juga pada algoritma ini terdapat terminologi berupa visit mask. Nah, visit mask itu adalah sebuah integer yang dia itu merepresentasikan apakah sebuah vertex telah divisit atau belum. Yang di kata lain itu visit mask itu adalah sebuah set, yang dimana set tersebut berisi bit yang dimana kita tuh sudah visit vertex tersebut. Nah, selain itu juga dalam permasalahan ini saya tidak menjelaskannya dalam terlalu banyak grafik, karena emang algoritma ini sangat rumit. Dia tuh kalau dijelaskan dengan grafik dia tuh bakal aneh sih. Jadi saya jelaskannya dengan programmatically. Nah, ini misalnya contohnya nih, kita ada integer 0000101. Nah, ini artinya tuh vertex 0, dan vertex 2 dia itu telah divisit. Selain itu ada 101011. Ini artinya vertex 0, vertex 1, vertex 3, vertex 5 sudah divisit. Nah, dan seterusnya juga. Nah, untuk tahapan algoritma ini seperti yang biasa juga saya akan jelaskannya programmatically. Nah, jadi mungkin kita langsung ke TSP-nya aja. Nah, di sini saya buat graf. Nah, ini ada algoritmanya. Sebelum itu mungkin saya jelaskan ini di dalam main-nya kita inisialisasi graf dan kita panggil fungsi Bellman-Heath-Carp-nya. Nah, pada fungsi Bellman-Heath-Carp ini kita harus buat sebuah cost matrix, karena Bellman-Heath-Carp dia itu harus menggunakan matrix adjacency matrix. Jadi dia itu nggak bisa pakai adjacency list. Mungkin bisa, cuma akan ribet. Tetapi yang paling efisien itulah cost matrix. Nah, dari cost matrix kita harus membuatnya menjadi representasi cost matrix. Nah, setelah itu buatlah sebuah struktur data yang akan menyimpan cost memo. Nah, selain itu juga mungkin dari cost matrix ini kita buat cost matrixnya dengan size itu vertex count kali vertex count. Kita set defaultnya itu adalah infinity, kita loop semua,
Nah, kalau misalnya dia tuh dirinya sendiri, kita set infinity. Tetapi kalau misalnya dia enggak, dia bakal set harga dari matriks itu adalah harga dari X-nya. Nah, setelah itu kita buat struktur data memo dan parent. Memo ini kita gunakan nanti untuk menyimpan cost sementara antara antara satu city dengan city yang lainnya dalam sebuah visit mask. Jadi mungkin saya jelaskan di sini. Buatlah sebuah struktur data akan menyimpan cost yang namanya memo dari satu vertex ke vertex lainnya dan set semua menjadi infinity. Dengan size itu adalah yang pertama, yaitu size yang pertama adalah jumlah vertex, size yang kedua adalah 2 pangkat jumlah vertex. Kenapa 2 pangkat jumlah vertex? Ini karena kita akan menggunakan visit mask-nya. Jadi setiap mask dia akan memiliki cost-nya sendiri. Misalnya dalam C++, contohnya ini vector in, memo vector in, yang pertama itu jumlah vertex, dan setelahnya itu adalah satu kita bit shift vertex count. Ini artinya 2 pangkat vertex count. Kita set defaultnya itu infinity. Nah, kita juga buat parent. Parent ini nanti gunanya untuk kita traversal. Kita set semua itu jadi -1. Berarti semua itu tidak berasal dari manapun. Nah, setelah itu kita buat semua cost memo pada vektor menjadi pada tujuan vektor, tujuan vertex dan 2 pangkat tujuan vertex. Maksudnya itu kita loop ke semua vertexnya dan kita set kalau dia tuh memonya diri sendiri dan juga dia itu sudah divisit dirinya sendiri. Misalnya satu bit shift i itu sudah visitnya diri sendiri, berarti kita set dia tuh jadi costnya 0 karena dia traverse ke dirinya sendiri kan pasti 0. Nah, selain itu parentnya kita set jadi dia sendiri. Contohnya cara untuk mendapatkannya, misalnya kalau kita mau indexing dapatkan costnya, misalnya ada vektor 10011. Nah, artinya itu kita ngambil cost yang dia itu tujuannya adalah vertex 1 dan dia itu telah divisit vertex 0 dan vertex 1. Jadi 1 dan ada vertex 0 dan 1. Nah, vektor 51111 berarti dia itu bakal cari yang vertexnya itu tujuannya adalah 5 dan dia itu sudah visit ke semua city. Nah, saya itu juga setelah itu set semua cost pada memo. Ya, seperti biasa tadi kan sudah dijelaskan tadi juga. Kita langsung saja ke loopnya. Lalu kita akan mulai loopnya. Pseudocode-nya ini. Kita loop dari 1 sampai kurang dari 2 pangkat jumlah vertex. Ini kita loop dari 1 sampai 2 pangkat vertex, jumlah vertex. Nah, habis itu kita loop lagi i dari 0 dan i itu sampai jumlah vertexnya. Nah, kita cek juga kalau misalnya i itu dia tuh nggak ada di dalam masknya, berarti kita continue aja, kita skip. Kan karena nggak mungkin lah kita bakal melakukan komputasi pada sebuah city yang dia tuh bahkan belum pernah divisit. Jadi pokoknya dia tuh harus di dalam masknya. Setelah itu kita cek J-nya. Nah, kita juga cek kalau misalnya I itu bukan sama J, berarti ya supaya nggak mungkin dia juga dia itu nggak mungkin visit dirinya sendiri. Dia itu harus visit ke tempat yang lain. Nah, juga kita cek kalau dia itu ada di mask ini. Kalau misalnya dia itu nggak ada di masknya, berarti kita akan continue. Ya, dimana J itu adalah asalnya dan I itu adalah tujuannya dalam hal ini. Nah, contohnya yang mungkin saya bisa jelasin dikit. Misalnya kita buat new cost kita ambil memo, tujuannya itulah J, seperti biasa tadi tujuannya J, kita mask dia tuh tanpa asalnya. Kok tujuannya J? Asalnya itulah J dan tujuannya itulah I. Kita ambil cost yang dimana dia tuh akhirnya di J dan dia tuh belum visit si I ini. Dia tuh belum visit I dan costnya tuh dan yang akhir itu adalah J. Nah, setelah itu new cost-nya ini kita tambahkan cost matrix dari J ke I. Nah, berarti kan ini masuk akal ya. Berarti dia tuh akhirannya J, dia tuh belum visit I, dan kita misalnya kalau pergi ke I, berarti kan kita tambahin aja dari J ke I. Nah, setelah itu juga
kita cek kalau misalnya new cost itu dia tuh lebih kurang dari memo, tujuannya itu I, seperti yang tadi tujuannya itu I, dan masknya itu adalah mask yang tadi juga, mask yang ada I-nya. Kan karena kita bakal visit I, kita harus juga taruh masknya itu adalah I. Nah, kita set DP-nya atau memonya di sini, kita set tujuannya I, masknya juga ada I, kita set dengan new cost. Setelah itu juga kita set traversalnya itu dari mana. Nah, asalnya kan kita dari J ya, berarti kita set tujuan I, masknya yaitu berasal dari si J ini. Nah, ini contohnya gini ya. Langsung di sini. Atau mungkin saya langsung saja dari Sumaira, dari kode dulu. Nah, habis itu kita set, setelah kita jalan semua algoritmanya, itu bakal di memo ini, bakal semua memo sama parent, itu tuh bakal ada semua cost, setiap cost pada setiap vertex ke setiap vertexnya. Jadi kita cek dulu, ini visited mask yang fullnya, kita ingin tujuannya itu pada sebuah vertex, dan dia itu sudah melalui semua vertex. Jadi kita buat visited mask, kita 2 pangkat jumlah vertex kurang 1. Ini artinya kalau misalnya 2 pangkat 6, 2 pangkat 6 kan dia itu bakal bit yang ke 0, 1, 2, 3, 4, bit yang ke 6 itu bakal on. Jadi kalau misalnya kita kurang 1, berarti dia itu bakal berjadi 111, 111. Karena kan kita kurang 1 ya. Karena awalnya kan 1, 0, 0, 0, 0, 0. Kalau kita kurang 1, berarti 111, 111. Nah, kita set juga return cost itu infinity, velocity ini ya untuk temporary lah. Nah, kita look ke semua vertexnya. Kita juga ambil visited masknya yang full. Nah, pertama-tama kita cek dulu, kita per city-nya. Kita harus ambil city yang pertama. Nah, kenapa kita harus ambil city yang pertama? Karena nanti kita bakal tambahin cost matrix dari I ke city yang pertama. Ini mungkin nanti bakal kita jelaskan lagi. Nah, check mask kita buat 2 pangkat vertex count minus 1. Ya, seperti biasa lah. Nah, sampai check masknya itu bukan 0. Berarti dia tuh bukan, sudah kita backtracking ke semua city. Kita ambil temper city-nya, kita dapetin dia tuh asalnya dari mana sih? Caranya itu dengan ngambil parent per city. Per city itu adalah city yang kita sekarang, dengan check masknya. Jadi kalau misalnya sekarang itu adalah 1 dan spasinya itu masih full, berarti kita ambil asalnya itu, kalau misalnya dia tuh berakhir di 1 dan dia tuh sudah visit semua city, itu dari mana sih? Nah, itu kita dapatkan dari kode ini. Nah, habis itu kita hilangkan check masknya pada city yang tadi sudah kita visit. Ya kan kita tadi visit city 1 dan semua city sudah visit. Nah, setelah itu check mask itu bakal kita hilangkan. Misalnya city 1, berarti misalnya masknya itulah 111, jadi 111, 101. Kan karena bakal yang indeks 1, dia itu bakal dihilangkan. Nah, habis itu kita backtracking juga per city, kita jadikan time city-nya. Nah, setelah kita dapatkan city yang pertama, kita dapetin cost-nya itu dengan caranya tujuannya cost ini mana dia tuh berakhiran di I dan dia tuh sudah visit semua city. Kita tambahkan dengan cost dari I ke versity-nya. Nah, kenapa gitu kan? Kalau misalnya kita visitnya dari 1 deh. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan misalnya I-nya itu adalah 5. Berarti I5 versity-nya itu adalah 1. Jadi kalau misalnya kita 1, 2, 3, 4, 5, kita harus tambahin lagi kan kita mau pergi ke 1 ya. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 1. Tetapi kan di sini itu cuma 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambahin lagi dari 5 ke 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1. Nah, jadi misalnya kalau cost itu kurang dari return cost, jadi cost itu yang paling baik, kita set city-nya itu. Lalu kita backtracking lagi dan kita buat path-nya, kita return. Contohnya bakal seperti ini. Misalnya kita jalan. Nah, ini ignore, ini untuk tes debugging aja. Nah, jadi totalnya itu dia tuh cost-nya bakal 192, length dari path-nya itu 7. Nah, karena kan vertex-nya juga 6. Jadi kalau misalnya kita pergi ke awal lagi kan tambah 1 ya. Jadi dia itu pergi dari 2 ke 4, 0, 5, 3, 1, 2.
Mungkin ini agak beda ya, kan di dalam grafnya itu dalam representasi karakter, tapi karena di program kan biar lebih gampang kita buat tuh jadi nomor lah. Nah, ini setelah kita jelasin coding tadi, mungkin kita jelasin jawabannya. Untuk implementasinya juga bisa dicek di GitHub-nya kalau misalnya pengen lihat algoritma itu kayak gimana sih. Nah, habis itu juga kami sarankan untuk lihat implementasi code-nya agar lebih mengerti. Nah, selain itu juga kita harus modifikasi dulu grafnya supaya kita bisa gampang lah untuk melakukan algoritma. Jadi kita main 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi cost matrixnya hasilnya seperti ini. Kan kita disuruh nanti buat matriks cost matrix dulu. Jadi nantinya dia tuh bakal jadi seperti ini. Jadi kan misalnya cost dari 0 ke 1 itu 60. Dari 1 ke 0, ya dari 1 ke 0, ke 1 ke 1. Ya 1 ke 0 itu adalah 60. Misalnya 1 ke 0, 60 juga. Misalnya dia dari 2 ke 3, itu adalah 78. Dari 3 ke 2, itu 78. Ya, jadi gitu lah. Kan karena graf ini juga komplit ya. Dan dia tuh cost-nya bolak-balik itu sama. Jadi bakal seperti ini. Nah, itu juga kita set cost-nya. Kan ini kita looping juga dalam ini. Dalam ini kita cost-nya kita looping. Kita jadikan 0 untuk asalnya diri sendiri. Dan juga min 1 kan asalnya diri sendiri. Asalnya diri sendiri itu adalah dirinya sendiri, bukan min 1. Nah, harusnya kita lakukan loop-nya. Nah, kan karena seperti tadi kan loop-nya itu bisa sampai 6 pangkat 2 kali 2 pangkat 6. Jadi kita bakal lihat di dalam beberapa skenario aja deh. Nah, misalnya di sini ada skenario di mana masknya ini adalah 000 100 yang dia itu artinya 4. Nah, kalau misalnya i-nya itu adalah 1, kan berarti kita skip ya, karena dia tuh nggak ada di dalam visit masknya. Jadi kan nih di sini kan 0. Nah, ini kan 0 nih. Dia itu kan nggak di visit, berarti kita bakal skip. Nah, juga ini ada penjelasannya. Nah, yang kedua deh. Terus ada misalnya contoh ini. 011001. Dia tuh kalau misalnya i-nya tuh 0, 0 itu kan ada di sini ya. 0 itu sudah di visit, benar, kita lanjut lagi. Kita nggak continue di sini, lalu kita lanjut ke J-nya. Nah, di J-nya itu kita cek apakah bit yang kedua itu hidup. Nah, dalam kondisi ini kan nggak hidup. Jadinya ya kita skip J-nya. Kita skip karena kita cek di sini lah. Nah, ini adalah yang bagi dua. Ada 101110. Nah, kalau misalnya dia tuh dari I2 dan ketiga. Satu udah ada. Nah, ini kan hidup nih. Dan yang kedua kan hidup. Yang indeks 3 kan juga hidup. Jadi kita bakal lakukan eksekusi. Kalkulasi new cost menjadi memo 3 mas tanpa vertex 2. Misalnya tanpa vertex 2 itu artinya 101000. Ditambah cost matrix dari 3 ke city 2. Nah, habis itu kita cek new cost itu dia tuh kurang nggak dari memo atau cost yang dia itu berakhiran dari 2 dan visit ke mas yang kita tadi. Kalau misalnya dia kurang, kita set memonya. Nah, ini lagi deh yang untuk kasus lainnya. Misalnya 11111 dia itu sudah visit semua city dan dia tuh bakal ke bakal ke city 5 dari asalnya city 0. Nah, kita cek kalau misalnya cost-nya itu kita kalkulasin cost-nya, new cost. Jadi cost pada dia itu akhirannya 0. Kena gak ya? Ya mungkin itulah cost. Nah, kita cek misalnya kita dapatin cost yang dia itu dari 0, yang dia itu berakhiran 0 dan juga tanpa mask visit 5. Misalnya tanpa visit 5 itu kan misalnya 1111. Tanpa visit 5 berarti 0 11111. Nah, ditambah cost matrix dari 0, kan kita costnya dari 0, jadi dari 0 ke city 5. Terus kita cek juga kalau misalnya cost yang dia tuh akhiran di 5 dan sudah visit semua city, kalau misalnya dia tuh kurang dari kalau misalnya new cost kurang dari itunya,
berarti kita set cost-nya. Ya. Setelah kita jalanin algoritma itu, kita lakukan backtracking lagi seperti yang tadi, dan kita dapetin hasilnya tuh berarti jadi gini. Dia tuh dimulai dari 2 dulu, 2 ke 4 ke 0 ke 5 ke 3 ke 1 ke 2, dan kuasa itu adalah 192. Nah, kalau misalnya kita representasi dalam bentuk karakter, berarti 2 itu apa? 2 itu adalah, ini kan U X, W, V, Z. Mungkin kita buka satu lah. Mau ya. Inilah. Nah, misalnya dari 2 itu kan W. W dia ke mana? Dari W, kan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dari W, dia bakal pergi ke Z. Dari Z, dia bakal pergi ke U. Dari U, dia bakal pergi ke Y. Dari Y, dia bakal pergi ke V. Nah, dari V, dia bakal pergi ke X. Nah, jadi kan semua vertex sudah ke visit ya. Dan berarti dari X, akhirnya dia bakal pergi ke W lagi. Nah, jadi jalannya itu jadi W, Z, U, Y, W, Z, U, Y, V, X, W. Berarti adalah W, Z, U, Y, V, Z. Nah, kok V, Z? U, Y, V, X, W. Nah, jadi W, Z, U, Y, W, Z, U, Y, V, X, dan akhirnya W. Nah, bisa kita jalan lagi deh. Nah, jadi kan total cost itu kita dapetin 192. Ya, caranya itu ya tambahin aja ya semua itu. Nah, jadi mungkin sekian dari presentasi untuk tugas saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin yang kebingungan. Terima kasih.